Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review bisnis. Jadi saya ngebedah toko atau review bisnis dari sisi front end atau dari sisi pengalaman saya sih lebih tepatnya. Ini sudah 49 minggu saya upload segmen ini. Insya Allah setiap Senin jam 19.30 ya teman-teman. Jadi ini studi kasus. Studi kasus untuk saya pribadi menganalisis suatu bisnis yang saya terapkan juga di bisnis saya, dan harapannya ada manfaat juga buat teman-temannya. Jadi buat teman-teman. Jadi saya riset sekaligus bikin konten. Nah, buat yang mau di-review, mau dibedah tokonya yang gratis bisa di via Google Form di ganirozaki.com, atau yang bayar juga ada. Kalau yang bayar nggak dari sisi front end, tapi bisa dari sisi back end alias seller centernya, kalau mau seller centernya, kalau mau Facebook Ads-nya atau laporan keuangannya. Itu yang berbayar. Kenapa bayar? Karena saya ngerjainnya nggak sendiri dan itu butuh pemikiran pemikiran yang cukup dalam. Kalau yang sisi front end kan cuma asal ngemeng doang, asal asal apa ya, asal juga nggak terlalu masalah karena ya sama-sama kita bisa cek. Tapi kalau dari dalam, dari sisi seller center, ads manager dan sebagainya, harus dianalisis betul-betul. Jadi ngebedahnya butuh waktu, eh, butuh tenaga. Oke, kita mulai. Yang saya mau review adalah bank. Jadi wah, sebenarnya bisa dibilang ini testimoni. Ini saya nggak di endorse ya, nggak di endorse, dengan sukarela saya mau bilang bank terbaik di Indonesia itu BCA. Jadi ya pengalaman saya tentang BCA dan faedah apa sih yang bisa kita ambil dari BCA, kenapa dan kenapa saya menganggap bank terbaik itu BCA. Teman-teman bisa tuliskan kok menurut teman-teman bank terbaik di Indonesia itu apa? Apakah BNI, BRI, BSI, atau BJB atau Sinarmas atau apa, boleh tuliskan pendapatnya di bawah. Ini kalau pendapat saya BCA yang terbaik. Kenapa? Aslinya dulu ya, sebelumnya. Aslinya saya support 100% BSI ya. Ini sentimental aja sih, sentimental saya pribadi ya, secara personal. Saya support BSI 100%. Tapi faktanya memang kalau kalau untuk praktikal bisnis BCA udah paling bagus. Saya berusaha untuk BSI semuanya, cuman nggak bisa juga ternyata. Dan ini saya mau komentar sedikit yang nggak apa ya, yang kontra sama BSI, dibilang BSI juga tetap haram kok dan sebagainya. Ya itu terserah lah, itu kan ada dewan syariahnya ya, saya percaya aja lah. Dan ini kan masalah, kalau ini saya pilihannya adalah pilihan buruk sama yang lebih buruk kalau dari sisi apa ya, sentimental saya ya. Jadi ya daripada yang lebih buruk ya saya lebih pilih yang agak-agak mendingan. Jadi saya tetap support BSI meskipun banyak yang, meskipun kontroversi ya, banyak yang orang pinter yang bilang bahwa BSI sama-sama haramnya, sama-sama nggak syari'inya. Ya terserah lah, yang penting ada label syariahnya, ya saya percaya aja. Ini sentimental saya. Tapi faktanya BCA tetap yang terbaik. BCA tetap yang terbaik untuk bisnis ya, untuk bisnis. Untuk pribadi saya full pakai BSI untuk pribadi, walaupun walaupun harus transfer antar bank, walaupun kemarin kemarin 2 minggu 3 minggu ya BSI virtual account kalau belanja nggak bisa dipakai, terpaksa saya top up dulu Shopee Pay baru bayar. Ya itu pribadi, tapi kalau bisnis BCA nggak ada yang lawan. Kenapa? Satu, kenapa BCA terbaik? Ramah. Jadi kalau untuk bisnis kan mau nggak mau harus sering datang ke, bukan nggak sering ya, ya minimal 1 atau 2 kali untuk datang ke gerainya BCA ya. Untuk bikin akun bisnis. Dan belum lagi kalau token, nah kalau token ini habis baterai, ini nggak bisa kita ganti baterai sendiri, langsung langsung rusak lah, langsung langsung destroy dan lain sebagainya lah, untuk demi keamanan. Jadi harus datang ke BCA-nya dan ngecairin cek dan lain sebagainya. Harus datang ke gerai BCA. Dan ramah. Wah, ramah mah semua juga ramah ya, semua bisnis juga berusaha ramah, tapi ini ramahnya tuh terintegrasi. Saya berani jamin ke teman-teman, ramahnya karyawan BCA tuh dari satpam, tukang parkir, teller, CS, sampai semuanya tuh ramah. Bahkan yang bukan CS, apa ya, ini nyambung ke poin kedua, bahkan yang bukannya CS gitu ya, ramah juga. Jadi saya pernah ngalamin lewat gitu, ada karyawan BCA, saya tanya, saya yakin itu bukan CS karena dia nggak ke counter CS ya, tapi ke lantai 2 atau ke ruangan tertentu lah. Jadi dia customer centric, dia ngelayani dengan ramah juga. Jadi saya berani jamin BCA tuh terintegrasi, karyawannya tuh seakan-akan didoktrin semua harus ramah. Beda halnya bisnis lain, ya termasuk bisnis saya juga. Bisnis saya juga yang ramah mungkin CS-nya aja mungkin ya. Karena beberapa kali kejadian kalau ada yang COD gitu, COD dalam tanda kutip, ke kantor, ke gudang, yang bisa handle cuma admin. Kalau tim lain kan pada bengong. Setidaknya dia agak kaku gitu, nggak oke, ramah sih pasti ramah ya, nggak ada yang jahat ya, cuman dia nggak luwes gitu, nggak luwes kan. Ramah tuh gabungan antara baik dan luwes ya.
jadi kaku ke customernya. Oh itu di situ, oh ini di sini, iya dibayar aja gini. Jadi nggak luwes gitu, jadinya nggak ramah. Karena memang dia jobnya pekerjaannya bukan jadi admin, bukan jadi customer service, jadi jadinya nggak tahu. Tapi kalau di BCA terintegrasi. Sekali lagi ini pengalaman saya ya. Saya wah lumayan sering lah ke BCA dan dari berbagai cabang terintegrasi dari satpam, bahkan untuk yang di apa ya, yang di saya ingat banget yang di Bandung, yang kalau di Bandung ya, yang di Dago ya, yang di Dago itu kita ngambil tiket parkir diambilin tiket parkirnya. Kita mau masuk lift dipencetin. Luar biasa BCA. Itu ramahnya terintegrasi. Ramah udah biasa, tapi kalau terintegrasi keseluruhan dari level level bawah sampai level atas jarang terjadi, rasanya jarang terjadi. Lalu yang poin kedua, customer centric. Ini juga standar ya, semua juga customer centric, tapi seberapa gede level Anda customer centric? Contohnya kalau online shop kan ada yang customer, ya kita semua pasti customer centric lah, berusaha untuk memuaskan pelanggan, tapi ada juga online shop yang misalkan dikasih bintang satu terus malah nyerang balik. Oke, ngasih ngasih argumen ya, bagus ngasih argumen biar orang lain lihat bahwa argumennya apa seperti apa. Tapi kalau sampai menyerang balik dengan kata-kata kasar, itu kan nggak banget ya. Padahal kan kita hidupnya dari customer. Meskipun dia ngasih bintang satu, ya nggak usah sampai dibentak, bukan dibentak ya, nggak usah sampai keluar kata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi customer centricnya BC luar biasa, nggak ngerepotin, serius nggak ngerepotin. Kalau kita kadang ngerepotin ya, salah satu contohnya, oh harus ngebuktiin ngebuktiin apa ngebuktiin dengan unboxing, walaupun unboxing sekarang saya baru sadar bahwa unboxing untuk apalagi yang penjual elektronik itu wajib. Cuman kalau BCA saya rasa nggak ngerepotin, bahkan seakan-akan kalau ada datang ke teller, ada kan pasti ke semua bank kan pasti pakai borang ya, bawa borang atau form gitu. Anda nggak ngisi terus datang ngisi di depan teller, kayaknya teller bakal ngisiin. Kalau di BCA kayaknya kayak gitu. Terus anti sewot. Saya pernah pernah ngalamin ada, pernah kayaknya di BCA deh, saya nggak begitu yakin ya, di BCA kayaknya sih BCA. eh ada customer di customer service di marah-marah, customernya apa, si customer service-nya ngangguk-ngangguk dengan ramah, senyum, terus panggil manajernya senyum, mohon maaf pak, ada apa, ya ya nggak sewot lah. Kalau misalkan online shop kayaknya masih ada yang disewotin oleh customer, sewot balik. Jadinya customer centric levelnya BCA tuh memang tinggi banget, luar biasa. Lalu yang ketiga ini pribadi, kenapa BCA menurut saya terbaik? Karena supplier kain itu BCA semua, sudah hal umum ya. Ini buat yang main fashion, supplier kain sebagian besar adalah Cinci, Koko-Koko, alias Tionghoa atau Chinese, dan semuanya BCA. Semuanya pakai BCA. Mungkin karena BCA itu dulunya Salim Group ya, dulu Salim Group, sekarang sekarang kan Jarum ya, punyanya Jarum, udah tukar guling kalau nggak salah. Salim Group kan ya Chinese banget zaman Soeharto. Oh, Salim Group ya Chinese banget lah, militan banget. eh Ya begitulah kalau baca sejarah, seperti itu. Tapi kan Ciputra juga Chinese, Ciputra apa? Sinarmas? Aduh, saya jadi lupa. Yang intinya faktanya untuk supplier kain di pengalaman saya rata-rata Cinci dan rata-rata BCA semua. Jadinya bayangin aja sebelum ada BI Fast transfer berapa kali ke supplier kain, 6.500, 6.500, 6.500, dihitung-hitung itu saya pernah hitung nyampe 200-300 ribu per minggu ya. Kan lumayan, 300 ribu bisa untuk apa gitu, bisa untuk makan enak gitu untuk karyawan dan sebagainya, kan lumayan banget, sayang banget. Jadinya ini kenapa saya bilang tiga alasan saya kenapa saya bilang BCA adalah terbaik. Kalau Anda gimana? Anda bank terbaiknya apa? Itu opini pribadi. Selanjutnya, nah faedahnya untuk Anda apa? Faedahnya untuk pejuang online shop seperti saya dan Anda. Satu, semua karyawan usahakan ada skill customer service-nya, at least basic ya, at least super basic. Paling minimum product knowledge. Jangan sampai karyawan teman-teman, timnya teman-teman nggak tahu jualan apa, bahannya apa, harganya berapa, jangan sampai. Jadi at least basic lah, meskipun nggak luwes, tapi setidaknya tidak misinformasi ketika ada orang yang nyasar ke orang tersebut. Dan lagian karyawan kita kan ambasador perusahaan kita, entah dia di mana, bahkan ex karyawan kita juga ambasador. Kalau dia keluar dari perusahaan kita dengan membawa pengalaman buruk, itu akan dibawa terus sama dia ke perusahaan-perusahaan baru, dibilangin oh perusahaan yang itu kayak gini 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 gini. Jadinya ya begitulah. Jadinya menurut saya bijaknya untuk karyawan online shop UMKM seperti kita, usahakan semua terintegrasi,
khususnya soal customer service, karena ini representatif perusahaan kita di mata pelanggan. Kita nggak pernah tahu pelanggannya apakah datang selalu dari Shopee, selalu dari WA, selalu dari Tokopedia, bisa aja dari temennya karyawan kita dan semuanya, kita nggak pernah tahu. At least yang basic aja, at least yang basic. Saya juga ini baru kepikiran untuk menerapkannya. Saya belum kebayang gimana menerapkannya, baru kepikiran aja. Lalu faedah yang kedua, untuk fraud yang receh-receh ya ikhlas aja lah. Misalkan ada customer yang minta refund untuk barang yang 5.000 perak, 10.000 perak, ya sudahlah ikhlas aja. Jangan dicecer, jangan dikejar, jangan di tracking, jangan diinvestigasi, udah terima aja. Ikhlas aja kalau receh ya, tapi kalau udah juta-juta, udah sering kali baru diinvestigasi. Karena saya yakin BCA juga nggak, kalau untuk receh kayaknya diikhlasin aja buat BCA. Ya begitulah. Oke, itu aja 11 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, karena memang ini memang studi kasus saya pribadi. Makanya tadi saya sampai kepikiran untuk membekali karyawan untuk customer service at least yang basic. Ini studi kasus saya. Saya jadiin konten sambil menyelam minum air. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.